Aliran sungai yang melewati 6 kabupaten ini juga menyimpan berbagai kekayaan alam, tradisi, serta kearifan masyarakatnya yang layak menjadi rangkaian petualangan ekspedisi sungai terpanjang. Arowana jenis Super Red merupakan salah satu ikan endemik penghuni aliran Sungai Kapuas yang telah mendunia. Keindahan bentuk badan serta motif warna yang indah pada sisiknya bahkan menobatkannya menjadi salah satu ikan hias termahal. Bisa gendong ikan arowana. Ini memang Di habitat aslinya, ikan arowana sudah sangat susah untuk dijumpai. Salah satu usaha untuk menjaga kelestariannya adalah dengan membudidayakannya di kolam-kolam seperti ini. baru dibilang takut loncat, beneran loncat tadi ke arah saya. Untung ini jaringnya tinggi jadi nggak sampai keluar. Banyak banget ini isinya. Ini isinya mungkin lebih dari berapa? Lebih dari 3. Oh, ada 4. Sebagai salah satu ikan hias termahal, Arowana Super Red bisa mencapai harga jutaan hingga miliaran rupiah. Indukan ikan yang ada di kolam ini rata-rata memiliki panjang 60 cm ke atas. Beruntung, dalam ekspedisi sungai terpanjang kali ini, saya juga bisa langsung memanen anakan ikan arowana Super Red yang masih dierami induknya. Sekarang kita sudah menemukan ikan yang sedang mengeram. Nah, ini umurnya kira-kira 3 minggu, tapi sudah bisa dikeluarkan ya, sebelum dia memuntahkan. Bahaya, makanya kalau sudah diketahui, kita amankan dulu anak yang ada di dalam mulutnya. Arowana melindungi anaknya yang masih berplasenta dalam rahangnya yang sangat keras dan kuat. Setelah plasenta anakan arowana hilang, secara alami sang induk akan melepaskannya. Berasa dari apa bagian tenggorokan ikannya itu keras. Jadi itu salah satu penanda kalau di dalamnya dia membawa telur. Salah satu tujuan panen anakan yang masih memiliki plasenta adalah untuk menyelamatkannya. Sebagai ikan predator, arowana juga memiliki sifat kanibal. Sehingga besar kemungkinan anakan yang masih kecil juga menjadi incaran ikan yang berukuran lebih besar. Yang menarik perhatian saya adalah di sini ada anak ikan dan di bawahnya itu ada telur yang menggantung. Nanti itu akan pecah sendiri. Enggak, dia untuk makanannya itu sih mana? Kalau sampai dia makin besar, telurnya itu makin ngecil. Sampai dia habis baru kita sih makan. Oh, jadi ini adalah cadangan makanannya ya? Iya. Memindahkan anakan arowana harus dilakukan dengan hati-hati. Karena jika plasentanya pecah, bisa membuat anakan ikan mati. Oke, sudah semua. Jadi untuk menunggu sampai dia besar atau sampai cadangan makanannya habis itu kurang lebih 1 bulan. Setelah dipanen anakannya, air kolam akan diisi kembali dengan air yang baru, yang berasal dari aliran sungai. Sirkulasi air kolam sangat mempengaruhi kesehatan dan menurunkan tingkat stres bagi ikan yang habis diambil anakannya. Nah, sekarang di tangan saya sudah ada kodok dan juga kecoa. Ini adalah makanan dari ikan arowana. Nggak nyangka kan makanannya ternyata kodok dan kecoa. Pemberian makan ikan biasa dilakukan ketika pagi atau sore hari, mengikuti pola hidup arowana di alam. Ikan arowana ini juga kalau makan itu kira-kira seminggu 3 kali. Jadi dia nggak setiap hari makan. Mungkin karena makanannya itu udah berat-berat ya. Kodok, kecoa, luar biasa.
Anakan arwana yang telah dipanen selanjutnya masuk ke akuarium karantina. Di akuarium inilah mereka terus dipantau perkembangannya hingga ukurannya siap untuk dijual. Nah, ini terlihat ada 2 kotak di depan saya. Jadi kotak yang pertama ini dari indukan yang pertama tadi bertelur. Lalu ini yang kedua, karena mereka itu tidak bisa digabungkan. Setiap farm memiliki standar masing-masing untuk menjual anakan arwana super red hasil budidaya. Rata-rata anakan yang siap jual adalah yang sudah hilang plasentanya karena sudah bisa bertahan hidup. Nah, kalau yang ada di depan saya ini dia masih proses tanning, jadi warnanya masih orange dan akan menuju ke merah benar-benar pekat ya. Semakin pekat warna pada sisik ikan, maka bisa dipastikan semakin mahal pula nilai jualnya. Sebelum dilepas ke pasar, terlebih dahulu ikan harus melewati proses identifikasi. Pemberian nomor identitas sangat penting untuk mengetahui dan menelusuri keberadaan sang ikan, karena nomor identitasnya sudah terdaftar secara resmi. Ini ikan arwana yang ada di depan saya sebentar lagi mau di-tagging. Artinya diberikan identitas, jadi seperti punya KTP. Kayak manusia jadinya ya. Penanaman chip tagging pada tubuh ikan pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua proses dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak menyakiti ikan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke kantong seperti ini, nanti tinggal dibius, setelah itu baru mulai di-tagging. Ini dia cairan pembiusnya, jadi nanti tinggal ditetesin aja sekitar 3 tetes ke ikan arwananya, di situ dia akan pingsan. Pingsan sesaat. Ikan arwana satu ini rencananya akan dikirim ke luar negeri. Bisa terlihat keindahan corak dan motif warna pada sisik-sisiknya. Ini sudah terlihat ikannya sudah mulai goyang-goyang oleng gitu. Berarti udah bisa dikeluarkan dari plastik, ditaruh ke tempatnya. Chip yang dipakai ini memang sangat kecil sekali bentuknya. Agak sulit, tapi nggak apa-apa ini dipegang ini. Sangat kecil sekali yang nanti akan dimasukkan ke tubuh ikannya. Setelah di-scan, akan muncul nomor seperti ini. Sekarang saya mau mencoba tagging ikan arwana. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Gini aja cukup. Tusuk aja langsung. 1, 2, 3. Udah? Oh, udah. Serius udah. Punggung ikan merupakan bagian yang paling aman dan kuat supaya chip tetap tidak lepas. Pemberian nomor identifikasi sangat penting bagi arwana super red yang masuk dalam kategori dilindungi undang-undang. Petualangan ekspedisi sungai terpanjang saya masih berlanjut. Kali ini saya akan ke salah satu pasar ikan di daerah Tayan, Kabupaten Sanggau, untuk mengetahui secara langsung ikan-ikan penghuni sungai yang diperjualbelikan di sini. Sekarang saya sudah berada di Pasar Ikan Mentari, tepatnya berada di pinggiran Sungai Kapuas. Ini dia nih, berbagai jenis ikan sungai. Di sini saya ngelihat ada ikan biawan. Ini ikan biawan, ikan baung, ikan kelabau. Ya. Ikan kelabau nih. Saya mau beli ikan kelabau. Ikan sudah didapat. Saatnya mengolah bersama masyarakat yang tinggal di tepian Kapuas. Bu, nih saya udah bawain ikannya.
Ada beragam cara untuk mengawetkan ikan secara tradisional. Salah satunya dengan melakukan fermentasi supaya tidak busuk. Ikan kelabau ini mau diolah menjadi peja. Nah, peja itu adalah hasil fermentasi dari ikan yang sudah didiamkan selama hampir 2 minggu ya, Bu? Iya. Ini udah ada 3, saya bawa ke sana ya. Iya. Bahan untuk membuat fermentasi ikan tidaklah susah. Nah, ini dia proses pembuatan peja. Memang ikan yang sudah terbuka dan dibersihkan, lalu dimasukkan nasi dan juga garam. Diratakan, baru ditutup, nanti dimasukkan ke dalam toples. Nasi yang digunakan juga harus nasi dingin, soalnya kalau nasi panas, nanti dia akan malah berlendir. Nah, sekarang ini ikan-ikannya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam toples. Harus dipastikan toples benar-benar tertutup rapat, supaya fermentasi berhasil dan ikan tidak membusuk di dalam toples. Nah, kalau sudah seperti ini, didiamkan selama 2 minggu. Oke. Nah, kalau yang ini, udah 2 minggu. ini dia, peja yang sudah didiamkan selama 2 minggu. Nah, bentuknya langsung berubah. Dia mengeluarkan air seperti ini. Secara alami, kandungan karbohidrat dalam nasi akan diurai menjadi gula oleh mikroorganisme, sehingga memicu asam yang mencegah daging ikan dari proses pembusukan. Mari kita buka. Baunya sudah seperti apa? Saya penasaran nih. Luar biasa, Kak. Jadi dari bau aja ini sudah sangat asam sekali. Tapi kalau dimasak rasanya mantap. Bener nggak? Benar. Bener. Untuk mengolah peja menjadi kuliner bercita rasa tidaklah susah. Bumbu-bumbu dapur sederhana ditambah batang serai sebagai penghilang aroma amis dan asam menjadi kuncinya. Dah, berarti ini udah bisa dimasukin, Bu? Aman ya? Bisa. Oke. Saat mengolah peja, ikan tidak boleh sering diaduk atau dibalik supaya dagingnya tidak hancur. Ini dimasaknya tidak perlu lama-lama, tinggal tunggu saja sampai dia agak mengering, baru kita angkat. Nah, ini pejanya sudah ada di tangan saya dan siap untuk disantap. Kalau dari aroma sih tidak ada yang aneh, makanya saya penasaran, Bu, mau langsung cobain. Rasa pertama yang saya rasakan ini adalah asam sekali. Iya. Ini yang bikin unik dari peja. Masyarakat sini percaya, rasa asam olahan peja ikan justru sangat bersahabat bagi lambung. Inilah salah satu wujud dari kearifan masyarakat di aliran Sungai Kapuas yang menjadi warisan turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang.